Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Kurniati Nasari, NPM 23402003, kelas MSI LEL 41-23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis dan perancangan berorientasi pada objek, dan tugas kali ini saya mengambil tema BUMN dengan judul pemesanan tiket kereta api secara online. Sebelumnya saya akan memperkenalkan profil PT Kereta Api Indonesia Persero. PT Kereta Api Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang, barang, dan pengusahaan aset yang memiliki visi menjadi penyedia jasa perkereta apian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholder. Dengan misi menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholder dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan juga kenyamanan. PT KAI sendiri terus berinovasi diiringi dengan perkembangan teknologi dengan tujuan memenuhi harapan pelanggannya. Salah satunya adalah pengembangan layanan kemudahan dalam membeli tiket kereta api, sehingga calon penumpang tidak perlu antri panjang di loket stasiun kereta untuk mendapatkan tiket. PT KAI menginovasi produk layanan jasa dengan aplikasi KAI Akses untuk pemesanan tiket secara online, dan aplikasi ini memesan tiket kereta dapat dilakukan melalui komputer yang tersambung dengan internet. Layanan aplikasi ini dapat diakses melalui browser, App Store, Apple, dan juga Android. Aplikasi ini dapat mempermudah pemesanan tiket, penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan, nama kereta, dan harga tiket yang dapat diakses dengan cepat dan mudah. Sedangkan prosedurnya yang pertama adalah pengguna harus daftar terlebih dahulu atau login apabila sudah mempunyai akun KAI Akses. Dan yang kedua, ketika memilih daftar, akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang pertama, kolom nomor identitas diisi KTP ataupun paspor, kolom nama pengguna, kolom tanggal lahir, kolom nomor telepon, kolom alamat email, kolom alamat diisi dengan alamat tinggal pengguna, lalu kolom kota diisi dengan kota tinggal pengguna, lalu kolom password, dan pilih daftar. Setelah login, pengguna dapat melakukan pembelian tiket dengan memilih KAI lokal antar kota dengan tahapan sebagai berikut. Pada halaman depan pilih antar kota, lalu pilih stasiun asal, stasiun tujuan, tanggal pergi, dan jumlah penumpang, kemudian pilih tombol cari tiket antar kota. Pilih jadwal kereta yang diinginkan. Reservasi tiket KAI lokal dapat dilakukan sesuai dengan waktu pemesanan masing-masing KA yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan halaman konfirmasi pemesanan akan muncul sebagai review bagi pengguna terkait dengan KA lokal yang dipesan. Isi data penumpang, detail penumpang, kemudian lanjutkan. Isi kursi, kemudian lanjutkan. Dan akan muncul halaman konfirmasi pembayaran dan pilih centang setelah menyetujui syarat dan ketentuan pembelian tiket, kemudian pilih bayar. Setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman lain berdasarkan tipe pembayaran yang dipilih. Pilih metode pembayaran dan ikuti petunjuk sampai pembayaran berhasil. Setelah itu pembayaran berhasil, etiket akan muncul di halaman awal. Tapi jika transaksi pemesanan tiket tersebut berhasil dan sebagai tanda penumpang itu dapat menggunakan tiket tersebut untuk menaiki KA lokal. Tapi apabila telah melakukan transaksi pembayaran dan sudah berhasil namun status tiket itu masih dalam on proses, maka untuk berubah menjadi berhasil dapat merefresh terlebih dahulu. Jika transaksi pembayaran tiket sudah berhasil dibayar dan berhasil dilaksanakan, tetapi status di tiket masih on proses serta 7 menit telah di-refresh belum
berubah menjadi berhasil, maka disarankan penumpang untuk melakukan pembelian tiket yang baru. Status failed yaitu transaksi pembayaran tidak diselesaikan dan kereta sudah berangkat. Atau apabila transaksi pembayaran lewat m-banking itu gagal, maka statusnya menjadi failed. Status komplit yaitu transaksi atas pemesanan atau pembelian tersebut berhasil dan perjalanan KA lokal atas tiket tersebut telah selesai. Selanjutnya kita ke slide use case diagram, activity diagram, class diagram, state chart diagram, dan juga communication diagram. Untuk alur tata cara atau aturan yang dilakukan pada saat pemesanan tiket kereta api online menggunakan aplikasi KAI Akses dapat dilihat dengan beberapa gambar yang mudah dimengerti sesuai dengan fungsionalnya. Dan aktor di sini adalah penumpang. Use case di sini terdiri dari mulai navigasi aplikasi akses by KAI, informasi stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal pergi atau pulang, terus ada penumpang. Lalu penumpang juga dapat mengakses pilih kereta, pilih detail harga. Lalu penumpang mengisi isi data diri penumpang. Selanjutnya pilih kursi dan juga gerbong. Konfirmasi pembayaran dan juga penumpang bisa mencetak tiket. Sedangkan informasi stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal pergi, pulang, dan penumpang itu akan tersimpan di database login yang dimiliki oleh admin atau dioperasikan oleh admin. Setelah itu, setelah berhasil penumpang akan diarahkan ke pilih kereta, pilih detail harga yang akan include dengan konfirmasi pemesanan. Setelah itu, setelah isi data diri dan penumpang akan diarahkan ke sistem ke pilih kursi dan juga gerbong yang include dengan pembayaran yang akan dilakukan diampu oleh admin pembayaran. Selain use case diagram, di sini saya akan menampilkan juga activity diagram. Pada activity diagram pemesanan tiket kereta api, yang pertama, memilih stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal pergi, dan penumpang. Lalu sistem akan menampilkan form atau halaman menampilkan kereta, tanggal pergi, dan juga penumpang. Setelah itu, penumpang bisa memesan tiket kereta dan sistem menampilkan detail pemesanan tiket. Lalu, penumpang memasukkan data diri dan sistem mengkonfirmasi informasi data diri penumpang. Jika berhasil atau benar, sistem akan menampilkan kereta dan jadwal dan juga penumpang. Tapi jika salah, penumpang akan kembali untuk memasukkan data diri penumpang yang benar. Jika benar setelah itu, penumpang juga bisa memilih kursi dan juga gerbong. Lalu setelah itu, sistem akan menampilkan formulir pembayaran yang akan dilakukan oleh penumpang adalah pembayaran. Setelah berhasil, sistem akan mengirimkan konfirmasi melalui email. Dan setelah itu, penumpang akan menerima konfirmasi email tersebut dan bisa mencetak tiket kereta api. Setelah activity diagram, di sini ada juga saya menjelaskan tentang kelas diagram. Di sini ada activity ataupun kelasnya. Ada kelas kereta, kelas jadwal, kelas kursi, gerbong, tujuan, detail pesanan, tiket, harga, pesanan, dan juga penumpang. Di sini sudah tertera dengan jelas di kelas kereta ada ID kereta dengan nama kereta, lalu kelas.
Lalu di kelas detail pesanan ada ID pesanan, ID tiket, nama penumpang, nama kereta, kelas, tujuan, tanggal, dan juga jam. Lalu di jadwal ada ID kereta, ID tujuan, tanggal, dan juga jam. Di kelas tujuan ada ID tujuan dan juga tujuan. Lalu di kelas kursi ada ID kursi, ID gerbong, ID kereta, dan juga nomor kursi. Dan di kelas gerbong ada ID gerbong dan juga nomor gerbong. Di kelas harga ada harga, di kelas tiket ada ID tiket, ID harga, ID kursi, dan juga ID tujuan. Dan di kelas pesanan kita ada ID pesanan, ID tiket, ID penumpang, tanggal, dan juga jam. Dan yang terakhir ada kelas penumpang, itu terdiri dari ID penumpang, nama penumpang, nomor telepon, dan juga email dari penumpang itu sendiri. State chart diagram. Penumpang memulai login dengan menggunakan username dan juga password. Jika benar, penumpang akan memilih stasiun awal, stasiun tujuan, tanggal pergi, dan penumpang memilih jumlah penumpang. Tapi jika salah, penumpang diarahkan untuk login kembali. Setelah berhasil, cek waktu keberangkatan untuk memesan tiket. Lalu isi form data penumpang. Jika benar, penumpang akan langsung diarahkan sistem untuk memilih kursi dan juga gerbong. Tapi jika salah, akan diarahkan kembali ke isi data diri penumpang. Setelah benar, penumpang akan diarahkan untuk memproses pembayaran. Lalu pembayaran jika berhasil akan mengkonfirmasi lewat email, itu sebagai tanda terima konfirmasi pembayaran tiket. Lalu penumpang bisa mencetak tiket kereta api dan selesai. Dan untuk diagram yang terakhir adalah communication diagram yang akan dilakukan aktor di sini adalah penumpang, login pembelian tiket dengan create stasiun awal, tujuan, tanggal pergi, dan penumpang. Yang selanjutnya adalah menambah stasiun awal, tujuan, tanggal pergi, dan penumpang lalu save. Setelah itu penumpang bisa meng-create data diri penumpang. Dan setelah mengisi data diri penumpang, penumpang akan diarahkan untuk mengisi atau menambah kursi dan juga gerbong. Setelah itu akan melakukan transaksi pembayaran. Jika berhasil, penumpang bisa mencetak tiket kereta api. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.